Pernahkah kalian membayangkan punya rekening bank yang saldonya tidak pernah habis? Bisa membeli apapun, bisa membayar dengan QRIS, bisa mengirim uang jutaan rupiah setiap hari. Tapi setiap kali uang itu masuk, selalu ada satu nama keluarga yang menghilang dari dunia. Awalnya aku pikir itu hanya keberuntungan. Sampai suatu malam, aku melihat notifikasi kematian seseorang muncul di ponselku. Seseorang yang bahkan tidak pernah ku kenal dekat dan yang membuat tubuhku membeku. Dia masih satu garis darah denganku. Halo para makhluk mistis, selamat datang kembali di Mister Mistis. Bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa, kesehatan menyertai, urusan dipermudah, dan rezeki kalian mengalir tanpa henti. Amin. Sebelum kita membuka tabir misteri malam ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Absen dulu. Makhluk mistis berasal dari mana kalian menyaksikan kisah ini. Siapa tahu energi kalian terasa sampai ke penjuru dunia. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Sekarang, matikan lampu, siapkan keberanian kalian. Karena malam ini kita akan membuka satu lagi cerita dari balik dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Mister Mistis. Namaku Raka. Dan sebelum semua kejadian ini terjadi, aku hanyalah seorang laki-laki biasa yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir utara Pulau Jawa. Desaku jauh dari keramaian. Jalanannya masih banyak yang berupa tanah bercampur batu. Kalau musim hujan datang, lumpurnya bisa menelan sandal sampai hilang. Kalau malam tiba, suara jangkrik dan angin yang melewati pepohonan menjadi satu-satunya teman bagi warga yang masih terjaga. Rumahku kecil, atapnya sudah banyak bocor. Dindingnya hanya sebagian dilapisi semen kasar. Sebagian lagi masih terlihat bata merah tua yang mulai rapuh dimakan usia. Setiap kali hujan deras turun, aku harus menaruh ember di beberapa sudut kamar. Suara tetesan air. Tik, tik, tik. Seolah menghitung berapa lama lagi aku bisa bertahan hidup seperti itu. Aku bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut di pasar. Kadang membantu orang memperbaiki rumah. Kadang kalau sedang sepi, aku hanya duduk di depan warung kecil sambil melihat orang lain membeli makanan yang bahkan sulit kubeli. Yang paling menyakitkan bukan rasa lapar, tapi rasa malu. Melihat ibu yang semakin tua masih harus memikirkan biaya listrik. Melihat adikku ingin melanjutkan sekolah tapi kami tidak punya cukup uang. Setiap malam aku selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Apakah aku kurang berusaha? Apakah memang nasib orang miskin akan selalu menjadi miskin? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya aku mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kupikirkan. Tentang jalan pintas, tentang uang cepat, tentang pesugihan. Awalnya aku hanya mendengar cerita dari orang-orang. Katanya ada orang yang tiba-tiba kaya, yang dulu naik motor tua, beberapa bulan kemudian membeli mobil mahal, yang dulu rumahnya hampir roboh, tiba-tiba berdiri megah dengan pagar tinggi. Dan anehnya, tidak ada yang tahu dari mana uang itu datang. Aku selalu menganggap cerita itu hanya mitos. Sampai suatu malam, aku bertemu temanku Dimas. Kami duduk di belakang warung kopi kecil dekat persawahan.
Lampu kuning redup bergoyang terkena angin. "Kamu masih kerja serabutan kah?" tanya Dimas. Aku hanya tersenyum. "Mau bagaimana lagi?" Dimas diam. Dia melihat wajahku lama, lalu dia berkata pelan, "Kamu pernah dengar tentang orang tua di utara?" Aku mengernyitkan dahi. "Orang tua siapa?" Dimas mencondongkan tubuhnya. "Seorang kakek yang tinggal sendirian di desa paling ujung. Banyak orang datang diam-diam ke sana." Aku tertawa kecil. "Jangan bilang kamu mau cerita soal pesugihan." Dimas tidak tertawa. Dan itu membuat senyumku perlahan menghilang. Aku tidak bilang apa-apa. Tapi aku tahu beberapa orang yang pernah ke sana. Suasana mendadak terasa berbeda. Angin yang tadi biasa saja, tiba-tiba terasa dingin. Aku melihat sekitar. Warung hampir kosong. Hanya suara sendok mengenai gelas. Ting, ting, ting. "Apa yang mereka dapat?" tanyaku. Dimas menatap mataku. "Kekayaan." Satu kata itu terdengar sederhana. Tapi malam itu, entah kenapa terasa seperti pintu menuju sesuatu yang gelap. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku semakin tidak tenang. Aku mulai mencari tahu. Aku bertanya kepada beberapa orang. Tapi setiap kali nama kakek tua itu disebut, mereka langsung mengubah pembicaraan. Seolah ada aturan tidak tertulis. Jangan terlalu banyak bertanya. Jangan terlalu penasaran. Sampai akhirnya Dimas datang ke rumahku. Malam, sekitar jam 11. Aku sedang memperbaiki atap bocor ketika terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu. Dimas berdiri di luar. Wajahnya terlihat serius. Aku tahu tempatnya. Jantungku berdetak lebih cepat. "Tempat apa?" Dia tidak langsung menjawab. Hanya melihat ke dalam rumahku. Melihat ember penampung air hujan. Melihat dinding yang rusak. Melihat hidupku. "Kamu benar-benar sudah tidak punya pilihan, ya?" Aku terdiam. Karena jawabannya memang iya. Perjalanan menuju tempat itu dilakukan 2 hari kemudian. Kami pergi ke arah utara. Semakin jauh kami berjalan, semakin sepi jalanan. Rumah warga mulai jarang terlihat. Pepohonan tumbuh lebih rapat. Kabut tipis turun ketika matahari mulai tenggelam. Motor kami melewati jalan kecil yang hanya cukup untuk 1 kendaraan. Di kiri kanan hanya ada sawah dan hutan kecil. Tidak ada lampu. Tidak ada suara manusia. Hanya suara mesin motor dan sesekali suara burung malam. Saat melewati sebuah jembatan tua, aku mendengar sesuatu. Seperti suara orang berbisik. "Raka." Aku langsung menoleh. "Apa kamu ngomong sesuatu, Mas?" Dimas menggeleng. "Enggak." Aku diam. Mungkin hanya pikiranku, mungkin hanya angin. Tapi aku yakin, aku mendengar namaku. Kami tiba di sebuah desa kecil. Letaknya seperti tersembunyi dari dunia luar. Rumah-rumah tua berdiri dengan jarak berjauhan. Di ujung desa ada sebuah rumah kayu tua. Di depannya tumbuh pohon besar yang akarnya muncul keluar dari tanah. Dimas mematikan motor. Itu rumahnya. Aku menatap rumah itu. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Jendelanya tertutup, tapi aku merasa seperti ada seseorang yang sedang melihat dari baliknya. Kami mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, pintu kayu terbuka sendiri. Pelan, sangat pelan. Seorang kakek tua berdiri di dalam. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, matanya tajam.
terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Dia melihatku, bukan melihat Dimas, tapi langsung melihatku. Kamu datang juga akhirnya. Aku membeku. Pak, kita pernah bertemu? Kakek itu tersenyum kecil. Aku sudah menunggumu. Rumah itu memiliki aroma aneh, bukan bau rumah tua, tapi seperti campuran tanah basah, dupa, dan sesuatu yang busuk. Di ruang tengah hanya ada satu meja kayu. Di atasnya terdapat sebuah ponsel modern. Padahal rumah itu terlihat seperti tidak tersentuh zaman. Aku duduk. Kakek itu menatapku. Kamu ingin kaya? Aku mengangguk pelan. Semua orang ingin. Kakek itu tersenyum. Tapi tidak semua orang siap menerima caranya. Aku menelan ludah. Maksudnya, dia mengambil ponsel di meja, lalu meletakkannya di depanku. Zaman sudah berubah. Aku melihat layar ponsel itu. Sebuah aplikasi rekening. Saldo di dalamnya. Tidak masuk akal. Angkanya begitu banyak. Aku terdiam. Ini apa? Kakek itu menjawab pelan. Alat untuk membuka pintu. Pintu rezeki. Aku melihat Dimas. Dia hanya diam. Tidak seperti biasanya. Kamu tidak perlu menyembah sesuatu. Tidak perlu ritual aneh. Kakek itu tersenyum. Hanya gunakan. Aku tertawa kecil karena gugup. Jadi, uang ini bisa dipakai? Kakek itu mengangguk, bahkan untuk keris. Kalimat itu terdengar sangat biasa, dan justru itu yang membuatnya menyeramkan. Pesugihan di zaman sekarang tidak lagi berbentuk cerita tentang gunung atau makam, tapi masuk ke layar ponsel, masuk ke rekening, masuk ke kehidupan sehari-hari. Malam itu aku pulang membawa sebuah ponsel baru. Kakek itu hanya memberi satu pesan, jangan tanyakan dari mana datangnya uang. Kenapa? Dia menatapku. Karena kamu tidak akan suka jawabannya. Hari pertama aku mencoba, aku membeli makanan. Saldo tidak berkurang. Aku membayar tagihan. Saldo tetap sama. Aku mencoba transfer. Berhasil. Angkanya tidak berubah. Aku mulai takut, tapi rasa takut kalah oleh rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa membeli sesuatu tanpa menghitung sisa uang. Aku memperbaiki rumah, membayar sekolah adikku, membelikan ibu makanan, dan anehnya, semua orang menganggap itu hasil kerja keras. Tidak ada yang curiga. Bahkan aku mulai berpikir, mungkin aku terlalu takut. Mungkin kakek itu hanya orang pintar. Mungkin ini bukan sesuatu yang jahat. Sampai malam ke-7, aku sedang sendirian di kamar. Ponsel itu berada di samping tempat tidur. Tiba-tiba layar menyala. Padahal tidak ada pesan, ada notifikasi. Saldo bertambah. Aku tersenyum. Tapi lalu muncul notifikasi kedua. Sebuah nama dan tulisan. Pembayaran berhasil. Aku bingung. Aku tidak membeli apapun. Lalu terdengar suara dari luar kamar. Tok, tok, tok. Aku diam. Tok, tok, tok. Lebih keras. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Saat pintuku buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan kamar, ada jejak kaki basah mengarah dari luar menuju kamarku. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai muncul. Aku sering mencium bau tanah basah di dalam rumah, padahal tidak hujan. Aku sering mendengar suara perempuan menangis dari dapur, pelan, seperti seseorang menahan rasa sakit.
Pernah suatu malam aku melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang. Tubuhnya diam. Aku menyalakan lampu. Kosong. Tapi ketika aku kembali ke kamar, ada pesan baru di ponsel. Satu kalimat. Jangan melihat mereka. Aku tidak tahu siapa mereka. Dan semakin aku mencari tahu, semakin banyak kejadian aneh. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang. Seorang kerabat jauhku meninggal. Aku tidak terlalu dekat dengannya. Jadi aku hanya menganggap itu takdir. Tapi beberapa hari setelahnya, orang lain meninggal lagi. Masih keluarga. Hubungan darah yang jauh. Aku mulai merasa tidak nyaman. Karena setiap kematian selalu terjadi setelah saldo rekening itu bertambah besar. Aku kembali ke rumah kakek tua itu. Tapi kali ini, rumahnya berbeda. Lebih gelap, pintunya terbuka, dan suara dari dalam terdengar. Seperti banyak orang berbisik, aku masuk. "Kakek!" Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya suara tua terdengar dari belakang. "Kamu mulai sadar?" Aku berbalik. Kakek itu berdiri. "Tidak ada yang gratis, Raka." Tubuhku membeku. Apa maksudnya? Dia tersenyum. Senyuman yang membuat darahku terasa dingin. "Kamu pikir uang itu datang dari mana?" Aku tidak menjawab. Karena sebenarnya, aku takut mendengar jawabannya. Kakek itu mendekat. Setiap rezeki punya pengganti. Aku mundur. Aku tidak pernah setuju soal ini. Dia tertawa kecil. "Kamu setuju saat mengambil uang pertama." Aku melihat ponsel di tanganku. Layar menyala. Ada notifikasi baru. Seseorang meninggal. Namanya aku kenal. Bukan dekat, tapi masih satu darah denganku. Dan saat itu aku sadar, pesugihan ini tidak meminta tumbal orang asing. Bukan tetangga, bukan musuh. Tapi darah keluargaku sendiri. Saudara jauh. Orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa hidup mereka sedang menjadi harga dari kekayaanku. Aku jatuh terduduk. Bagaimana cara menghentikannya? Kakek itu hanya menjawab, "Yang sudah masuk, sulit keluar." Lalu lampu rumah mati. Gelap. Aku hanya mendengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Semakin dekat. Dan di tengah gelap, aku mendengar suara perempuan berbisik tepat di belakangku. "Raka." Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Wajah seorang perempuan pucat. Matanya hitam kosong dan bibirnya tersenyum. "Kamu menikmati uang kami, kan?"